Terus yang lebih kerasa ini di hip beltnya nih. Di hip beltnya yang tadi gue bilang bahwa dia dipertebal untuk si komposisi busanya, makanya di sini. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue review lagi tas Iger karena gue lagi banyak nih tas Iger. Ya lumayan lah, dari kemarin tuh gue kan di video kemarin gue sempat review tas Iger juga yang Elliptic Lunaris. Sekarang gue kedatangan lagi carrier Iger, ini dari serinya Rhinos 45 liter. Gue pernah nge-review si Rhinos ini, cuman yang 60 liter kalau nggak salah, 60 atau 65. Pokoknya lebih gede dari ini. Cuman sekarang warnanya lebih warna yang gelap, kalau kemarin warna biru. Karena ini yang banyak banget diminati kayaknya nih untuk segi pemilihan warna. Terus untuk si ukuran pun ini jadi salah satu pilihan. Karena sekarang tuh pendaki tuh nggak terlalu suka yang gede-gede juga. Ya untuk 45 liternya Iger sih cukup lah gitu kan. Udah setaranya 50 literan umum lah gitu kan. Nah, untuk si Rhinos 45 liter ini warna hitam dan ini termasuknya bisa dipakai di perjalanan 1-2 hari untuk si disarankannya untuk ketika lu pakai tas Iger ini tuh ya nggak bisa sampai 4 hari atau 5 hari gitu. Jadi cukupnya sih 2-3 hari, 1-2 hari lah gitu kan. Tapi kalau emang lo pengen tas ini cukup untuk 4 atau sampai 5 hari, lu bisa diakalin dengan membawa equipmentnya itu yang ultralight semua. Jadi pasti cukup untuk beberapa hari, 3-4 hari gitu kan. Jadi disesuaikan aja. Tapi disarankannya ketika lu memilih carrier ini bisa dipakai di 1-2 hari perjalanan aja gitu. Gua bahas nih, jadi di sini warna hitamnya itu benar-benar pekat, tapi ketika lu lihat dari dekat ini tuh mempunyai dua bahan yang berbeda sedikit nih. Jadi di bagian depan sini nih, ini untuk warna hitam yang lebih pekat dan lebih rapat banget sih untuk si benangnya. Ini memakai bahan polyester 630D nih. Ini terus ke bagian sini, terus ke bagian bawah sini ini pakai polyester 600D. Makanya kelihatannya tuh lebih padat dan ketika lo pegang kayak gini ini lebih tebal nih. Nah, untuk yang bagian atas ini ada perbedaan bahan. Ini memakai bahan polyester double rib di sini 420D nih. Jadi terlihat seperti sama tapi berbeda. Jadi yang bedain itu cuman kerapatan dan ketika lo rasakan ini lebih tebal karena 630D, kalau ini lebih tipis sedikit. Dan ini ada double ribnya gitulah untuk si pola yang dihasilkan nantinya. Oke. Terus kita bahas dimensi dari carrier ini. Ini tuh berarti tingginya ini 65 cm nih. Terus untuk lebarnya 22 cm. Terus untuk lebar ke sampingnya ini 32 cm. 65, 32, terus ke depannya 22 cm. Jadi ini ukuran yang ideal lah untuk carrier 45 liter. Terus kita bahas di fitur sama kompartemen apa aja yang lu dapetin nanti ketika lu memilih carrier Rhinos ini. Karena dari kemarin tuh suka banyak, Bang, mending Rhinos apa Equator, Bang, terus mending Rhinos apa Elliptic Solaris, Bang. Jadi sebetulnya tergantung kebutuhan nantinya, cuman kita bahas aja nih langsung nih. Kita ke bagian top lid dulu. Bagian top lid sini seperti kemarin si Elliptic Lunaris kalau nggak salah ya. Di sini ada webbing warna orange ini nih. Ini fungsinya buat apa? Buat menyimpan helmet, tapi lu harus menambahkan tali di sini, harus menambahkan tali banji atau perusik di sini. Jadi nanti helmetnya dikunci di sini. Kalau kita lihat ke belakang, di sini ada kompartemen tentunya, yang mana kompartemennya ini lumayan luas banget sih, lumayan luas banget dan mempunyai 2 resleting di sini, lumayan luas banget. Jadi untuk menyimpan jas hujan atau flashlight, hammock mungkin. Jadi bisa di sini semua nih, karena ini lumayan gede untuk si top lidnya. Dan di sini tidak ada adjustment atau tali di sini untuk memperluas jangkauan top lid ke bagian atas, karena di sini udah langsung dijahit aja. Jadi lu tidak bisa melakukan packaging secara over di bagian si carrier ini. Kita lihat bagian top lid dalamnya. Di sini tidak ada kompartemen nih, jadi untuk di bagian atasnya lu hanya bisa menyimpan barang-barang tuh di bagian sini aja, karena di bagian dalam sini tidak ada kompartemen. Nah, yang gue suka di bagian penutupan di sini nih, bagian penutupan di sini. Di sini penutupannya bener-bener rapih dan
paten lah gitu. Yang pertama, penutupan di sini ditutup oleh tali webbing nih. Tali webbing yang mana tali webbing ini nyambung ke bagian front pocket nantinya nih. Ntar gue bahas. Terus di sini ada penguncian di bagian atas ini. Ini pengunciannya pakai tali gitu, diserut seperti biasa. Dan ini masih bisa di up sedikit banget paling, karena mengingat si top leadnya tidak bisa di-adjust di bagian belakangnya. Kita lihat dulu berat reel dari carrier ini berapa. Ini gue bawa kiloan juga. Nih, kita lihat beratnya 1,490, 1,5 lah untuk dulu lurusinnya lah ya, untuk si carrier ini. Kalau Electric Lunaris kemarin itu 1,6, kalau ini 1,5. Sekalian gue kasih tahu di bagian dalamnya nih, karena suka banyak yang kepo di bagian dalamnya tuh kayak gimana. Kita lihat. Oke. Ini untuk bagian dalamnya tidak ada sekat apapun, dan gue lihat tidak ada tempat untuk water bladder nih di sini nih. Tidak ada water bladder juga tepatnya. Di sini hanya ada resleting nih. Ada resleting doang di sini. Yang mana resleting ini adalah akses untuk kita menjangkau bagian frame-nya di sini nih. Frame dari carrier ini. Kita lihat frame-nya dari atas nih. Kita lihat bentuk frame-nya. Bentuk frame-nya itu biasanya agak lengkung gitu. Nah, di sini kelihatan banget untuk si frame-nya tuh mempunyai lekukan yang memang disesuaikan dengan lekukan tulang manusia ya. Jadi nanti ketika dipakai di punggung tuh benar-benar nempel banget untuk di bagian back systemnya. Jadi ketika lo nanti mau membersihkan frame-nya itu gampang banget, kan ada resetting di bagian dalam sini nih. Terus di bagian sini ada penutupan lagi. Jadi ketika di bagian sini perlu dirapatkan lagi biar packaging carrier-nya bagus, tinggal tarik aja di sini. Udah kelar, tinggal tambah ini. Jadi ini lumayan membantu merapikan untuk si tali-tali yang ada di sini. Oke, kita tutup lagi. Untuk bagian top lead-nya sih udah cukup menurut gua. Dia cuma ada satu tempat aja untuk lo menyimpan barang-barang, makanya dia dikasih space-nya lebih gede. Terus kita ke bagian front pocket, yang mana front pocketnya tadi nyambung ke sini untuk pembukaannya. Nih, talinya yang tadi. Front pocket ini talinya lumayan panjang, dan di sini tuh ngasih space yang lumayan gede. Karena di sini ada lipetan tuh, jadi ketika lu menyimpan barang-barang di sini, ini tidak terlalu sempit di bagian dalamnya, jadi lumayan agak besar di bagian sini. Kemungkinan lu bisa menyimpan 2 jaket nih, atau lu bisa menyimpan juga flash sheet 2 di sini, atau raincoat, atau raincoat bisa disimpan di sini juga nih. Terus di sini ada logo, ini Kompas sih kayaknya ya, Kompas. Terus di sini ada kain reflektif gitu. Di sini ada tempat untuk penyimpanan trekking pole di sini untuk kepalanya. Nih, lo pasang dulu bagian kakinya di sini nih. Biasanya sih gue dilipat kayak gini seperti biasa. Terus di sini ada untuk menyimpan trekking pole-nya. Tuh. Nah, bisa rapi sampai sini lah. Oh, jadi aman. Ada 2 ya, ada di kanan sama ada di kiri sini nih. Untuk lo merapikan trekking pole nantinya. Terus di bagian sini tidak ada quick access. Jadi untuk pengambilan barang-barang hanya di bagian atas saja untuk pengambilannya. Nah, di sini di bawah nama Rhinos ini ada resleting nih. Ada resleting, ketika lu buka di sini akan muncul rain cover. Jadi tidak perlu beli lagi untuk rain covernya, lu tinggal pakai aja di sini. Lumayan menghemat. Jadi mau musim hujan, musim panas, pakai aja rain covernya biar nggak merusak atau jadi kotor si carriernya. Oke, kita ke bagian pinggirannya nih. Di sini nih ada 2 tali kompresi, satu di sini sama satu di sini. Yang mana tali kompresi 2 kayak gini ini membantu kita ketika penyimpanan matras atau frame di bagian sini tuh lebih aman lah. Terus kita kelihatan banget di sini kalau si tempat untuk tumblernya ini posisinya lebih agak atas sedikit, dan di bawah sini tidak terlalu ada tempat buat tumbler, jadi setengah gini aja nih modelnya. Jadi untuk penyimpanan tumbler tuh bisa di bagian sini, dan tidak ada pocket apapun sih di sini. Terus di bagian sebelahnya juga sama, jadi hanya ada tali kompresi sama penyimpanan tumbler aja di sini nih. Terus kita ke bagian yang terakhir nih. Ini bagian yang banyak banget ditanyain
tentang kenyamanan dari back system Rhinos 45 liter ini. Langsung kelihatan di sini back system yang dipakai oleh Eiger Rhinos 45 liter ini memakai back system Tropical Flow, yang mana ini ketika kita lihat desainnya ini pengen banget nunjukin bahwa si sirkulasi di sini tuh walaupun carrier-nya busa tapi tetap lancar. Makanya di sini dikasih kosong nih. Terus di bagian sini juga dikasih kosong. Makanya untuk angin tuh diusahakan akan menghapus atau akan mempercepat keringnya keringat-keringat yang nanti nempel di busa-busa ini. Kalau lu pegang kayak gini, busanya terbilangnya itu empuk, tidak terlalu empuk parah dan tidak terlalu keras juga, jadi normal aja untuk empuknya. Ada beberapa busa yang empuk banget gitu, kalau ini normal-normal aja. Dan untuk ketebalannya pun normal, tidak terlalu tebal. Kalau beberapa gue pegang yang Consina itu memang bener-bener tebal gitu untuk busanya, kalau ini normal aja nih. Dari shoulder strapnya juga sama. Ini mirip kayak kemarin sih, kayak Lunaris Elliptic nih kalau untuk si kualitas busanya. Terus di bagian sini sama bagian sini juga sama. Dan di bagian hip beltnya terasa lebih tebal nih, terasa lebih tebal dan agak keras di bagian hip beltnya sini. Kayaknya dia pengen nunjukin kenyamanan pelukan dari hip beltnya deh. Oke, gue coba aja nih untuk si carrier-nya. Oke, jadi kalau gua biasanya ketika milih back system itu lebih ke mana nih, ini busanya nempel semua nggak nih gitu kan. Karena kalau tas itu nempel banget di punggung tuh enak perjalanannya walaupun berjam-jam gitu. Makanya penempatan busa-busa back systemnya atau desainnya itu benar-benar penting banget. Nah, yang gua rasain di sini, di bagian sini emang terasa kosong karena nggak ada busa, karena di sini memang pengen dikasih sirkulasi udara di bagian atas sini. Tapi di bagian bawah sini ini terasa langsung nempel banget. Terus di bagian bawahnya di tulang ekor gua nempel juga. Terus yang lebih kerasa ini di hip beltnya nih. Di hip beltnya yang tadi gua bilang bahwa dia dipertebal untuk si komposisi busanya, makanya di sini benar-benar kerasa langsung meluk banget nih di pinggang kita nih sini. Dan posisinya pun di atas. Nah, kalau untuk si shoulder strapnya ini terasa normal aja, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu mengganggu untuk ketebalannya. Bagian sini pun. Dan ini terasa lebih pendek sedikit ya. Sampai sini doang nih untuk si ujung dari shoulder strapnya, nggak sampai bawah sini. Di sini langsung pakai tali. Jadi ini tidak terlalu mengganggu pergerakan kita ketika kita mungkin agak main nih tangannya ketika nemu jalur-jalur yang benar-benar curam gitu kan. Ini tidak terlalu ganggu. Dan sejauh ini nyaman. Ini pas banget torsonya di punggung gua. Torso yang Eiger buat dan torso yang gua punya ini cocok banget. Jadi gua sih sekarang lebih suka dengan carrier-carrier ukuran 45 atau 50 liter kayak gini, karena emang barang-barang gua perlahan mulai yang ultralight lah gitu kan, walaupun belum full ultralight. Oke, kalau emang lu ragu dari kemarin beli Rhinos sih, di torso gue sih nyaman ya. Tapi kalau emang nanti lu penasaran, lu cobain aja di torso lu nyaman atau enggak. Sejauh ini sih di gue ini nyaman banget untuk si Rhinos 45 liter. Jadi kalau emang lu nanya nyamanan mana 45 liter sama yang 60 liter kemarin ya, Rhinos 60 atau 65 tuh. Sejauh ini sih di torso gue ini nyaman kedua-duanya, nggak tahu kenapa, karena memang torso yang dibuat oleh Eiger mungkin disesuaikan dengan badan-badan kayak gua mungkin ya. Tapi mungkin badannya yang lebih besar kayak gua pun akan nyaman ya. Lu cobain aja nanti langsung ke toko. Tapi kalau emang lu mempunyai badan kayak gua persis kayak gini ya, lu sikat aja karena emang ini nyaman banget. Oke, gitu aja sih menurut gua. Ini nyaman dan kalau emang lu suka lu sikat aja. Tapi stoknya terbatas banget. Lu langsung klik aja link yang udah cantumin di deskripsi video ini, itu langsung ke toko terpercaya lah. Oke. Jangan lupa like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Nggak subscribe nggak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.